Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Oktavia Ramadhani dengan NPM 2301112120141. Di sini saya ingin mempraktikkan penggunaan SQLite pada Flutter. Oke, langkah pertama adalah kita harus membuat project-nya terlebih dahulu. Di sini, new project. Saya membuat di sini. Oke, saya mau kasih nama Flutter SQLite. Kita enter. Ini sedang proses pembuatan project-nya. Kita tunggu dulu sampai prosesnya sudah selesai. Nah, proses pembuatan project sudah selesai. Kita close. Juga kita close aja. Selanjutnya kita mau menambahkan dependensi itu di terminal di sini. Nah, ini kita ketik Flutter pub at get skflite pet underscore provider. Nah, get ini itu untuk state management dan navigasi. Sedangkan SQLite itu untuk plugin yang mengelola database SQLite lokal di dalam aplikasi, dan yang pet provider ini untuk mendapatkan lokasi penyimpanan file database SQLite. Kalau udah kita ketik, kita enter. Kita tunggu proses penambahan dependensinya. Nah, ini udah selesai. Kita bisa cek di sini pubspec YAML. Yang ini bisa kita close aja ya. Nih. Nah, di sini ada get, SQLite, sama pet provider. Selanjutnya, kita mau membuat file bernama database provider untuk membuat database dan tabelnya. Di dalam lib, kita tambah file baru. Namanya database provider. Dart. Enter. Nah, kita gedein. Nah, kita close. Oke. Class database provider. Database provider static final database provider db sama dengan ini let database.
yang ini, underscore database future database get database asing. Ini importnya tambahin dulu, import package path provider yang ini, underscore database sama dengan await kita tambahin dulu di sini. Directory yang ini, dir sama dengan await get application change directory, var path sama dengan $$ kurawal dir dot path local db titik koma return versionnya 1, kita kasih on create-nya db, version db.execute SQL-nya. Nah, ini kita masukin query-nya, create table person. Sini saya membuat table person dengan 4 field, ada ID, integer. Terus ada name, pakai text, city, pakai text juga. Dan yang terakhir itu phone, pakai text. Nah, kita kasih titik koma. Yang ini kita tambahin return underscore database titik koma. Ini kita tambahin titik koma. Oke, ini untuk database provider udah selesai. Next kita bikin file baru lagi di sini ya, namanya person dart. Ini untuk kelas model, isinya untuk merepresentasikan table yang ada pada database. Kita bikin dulu kelas person, ini field-fieldnya yang tadi,
string name, string city, string phone. Person, nama tabelnya. Kita tambahin required this.id, terus required this.name, required lagi this.city, dan yang terakhir untuk phone ya, required this.phone. Oke. Kita bikin map string koma dynamic, ini to map-nya salah, pakai kurawal, dalam ada id .2 id name .2 name, terus city juga city, yang terakhir phone. Oke, sudah. Kita lanjut bikin factory. Person from map. Kalau tadi to map, yang ini from map. Map string dynamic map person. Ya, nih kita enter. Kasih titik koma, yang ini jadi map id, ditambahin map. Name city, yang terakhir map phone. Oke, udah semuanya. Jadi ini isi yang person. Nah, untuk kelas modelnya udah dibuat. Sekarang kita bikin file baru lagi. Untuk isinya tuh metode-metode kayak insert, update, delete, dan lainnya. Nama filenya person data access. Enter. Kita bikin kelasnya dulu. Data access. Yang pertama kita bikin filter list person. Ini get all.
get all yang pertama, final db await. Ini kita pakai database provider nih, yang ini database provider header .db.database var response sama dengan await db.query, tabelnya kita masukin person ya, titik koma, var list sama dengan response dot map a to list. Oke, kita return listnya. Oke, ini untuk yang get all. Sekarang kita bikin selanjutnya. Ini get by ID. Ini sama ini kita copy aja. Terus var response sama dengan await db.query, tabelnya person, kita tambahin where nya isinya ID sama dengan tanda tanya, koma, where lagi, where are ini ID, kasih titik koma, terus kita salah di sini titik komanya, kita kasih return response is not empty ya, is not empty person from map response first no. Nah, ini untuk yang get by ID. Selanjutnya kita bikin yang insert person final db lagi, var response sama dengan await db.insert ya, insert tabelnya person, sini person dot to map, koma, kita tambahin di sini config algorithm, config mana? Kok nggak ada ya?
Nah, ini conflict algorithm dot replace. Nah, di bawahnya kita kasih return response. Nah, ini untuk yang insert. Selanjutnya kita bikin update. Ini di copy aja ya, biar lebih cepat. Yang insert ini kita ganti jadi update. Update person final db person await db update person to map. Nah, ininya kita ganti jadi where id sama dengan tanda tanya, koma where lagi mana ya. Nah, where args yaitu person titik id. Nah, update udah. Sekarang kita bikin delete, di copy dari yang update. Nah, ini yang update, kita ganti lagi jadi delete. Udah, yang ininya kita hapus. Person to map-nya kita hapus. Udah. Jadi, person data access-nya ada dari atas ada get all, get by ID, ada insert, ada update, dan yang terakhir ada delete. Sekarang ke step terakhir, kita ubah sintaks yang ada di main. Ini kita hapus dulu semuanya. Terus kita bikin main. Run app. My app. Tambahin stateless widget. Ganti jadi my app. Ini kita bikin get material. Ini get material app. Sama ini kita taruh false. Terus itu title-nya pakai Flutter SQLite. Terus home-nya pakai scaffold. Kita kasih app bar. Barnya ada kasih title, pakai teks. Nah, kita ganti jadi Flutter SQLite. Udah, kita ke body, app bar, terus body. Nah, ini kita bikin dulu, bodinya kita mau pakai OBX, jadi kita bikin dulu di sini. Final person data access yang ini. Nah, bikinnya di sini aja. Nih, icons-nya dihapus. Final person data access, DA sama dengan person data access. Nih, titik koma.
ini person, ini pakainya OBS. Nah, OBS dah. Di sini kita pakai OBX. OBX mana ya? OBX kurung-kurung ini salah. Nah, ini baru ada OBS. Kita kasih container. Kasih margin. Pakainya 15. Habis margin kita kasih child. Untuk list view-nya kayak mana nih? List view builder. Kita enter. Kita tambahin item count. Item count-nya ini diisi persons dot length. Nah, ini item builder-nya konteks index. Konteks sama index, terus kita bikin crawl. Isinya var person sama dengan persons index titik koma. Terus kita bikin return list style. List style ini isinya yang pertama ada leading. Kita kasih icon. Icons-nya person aja. Nah, nih. Nah, ini person. Setelah leading, kita title. Title-nya kita ambil dari table yang name. Name. Kita kasih style. Text style. Font size-nya jadi 18. Terus subtitle-nya kita ambil lagi dari tabel person yang font.
Terus yang terakhir kita pakai trailing. Trailing juga dari tabel yang city. Oke, ini udah. Terus ini kasih titik koma, juga kasih titik koma. Oke, nah ini kita tambahin floating action button di bawah sini. Enter. Kita mau bikin dua floating action button. Yang pertama untuk nambah data, yang kedua untuk refresh. Kita bikin ini dulu kali ya. Refreshnya dulu di atas. Di sini. Refresh. Passing. For data. da.getAll. getAll. Diambil semua datanya. Persons.clear. Persons.addAll. addAll. Data. Oke, refreshnya udah. Oh ya, kita bikin juga, kita tambahin refresh di sini nih. Supaya waktu pertama kali buka aplikasi itu otomatis ke refresh dan otomatis datanya langsung keluar semua. Nah, sini kita bikin floating action button karena kita mau bikin dua ke bawah gitu, jadi kita pakai kolom. Yang pertama kita tambahin dulu main axis alignment-nya. Kita kasih di N biar posisinya di pojok kanan bawah. Terus children floating action button. On press-nya asing berawal var person sama dengan person ini. Nah, ID-nya ceritanya 1, name-nya Anissa, city-nya di Bekasi, phone-nya 0878. Nah, ini contoh data yang mau diinsert nanti di add.insert nih ke person, terus refresh. Salah di sini. Terus refresh. Nah, terus kita tambahin child. Isinya icon, buat ngasih icon di buttonnya. Icons add ya. Icon add. Nah, di sini kita tambahin size box buat jarak antar floating action buttonnya. Size box height 10. Kita copy aja yang ini untuk button yang keduanya. Kita copy di sini. Ininya hapus. Jadi isinya refresh doang, karena untuk merefresh doang, dan ini ganti jadi refresh. Ini pakai koma.
Nah, sudah selesai semua yang sudah dibikin. Tadi database provider, person data access, dan mainnya juga udah. Oke, kita langsung coba running. Saya menggunakan handphone melalui wireless. Ini kita buka dulu Android Studio, terus ke Virtual Device Manager. Terus kita pilih yang ini nih, yang pair device using Wi-Fi. Karena saya lewat wireless, lewat Wi-Fi, kita klik. Nah, ini ada barcode. Ini kita scan di handphone. Di handphone kita buka pengaturan, terus kita cari sistem dan update. Terus kita ke developer option. Lalu kita scroll, kita cari yang wireless debugging yang ini. Kita nyalain dulu. Nah, baru kita klik yang ini. Kita pilih yang pair device with QR code. Nih, terus kita scan. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini lagi pairing device-nya. Nah, ini sudah terhubung ya. Kita close saja boleh. Nah, selanjutnya di sini juga sudah ada handphonenya. Handphone saya yaitu RMX3941. Nah, kita coba start debugging. Nah, sekarang aplikasi sudah berjalan. Ini bisa kita close. Tadi kan tombol plotting action button itu untuk menambahkan data kan? Yang ini ya. Nih. Ini nanti data yang masuk, ID-nya 1, namanya Ramadhani, city-nya Jakarta, dan nomor teleponnya 0813. Nah, itu kita coba ya, apakah dia data yang masuk. Kita klik tombol yang tambah. Nah, ini datanya sudah masuk. Coba kita masukin data lagi. ID-nya kita ganti. Kita ganti Bekasi ya. Kita save dulu. Tunggu dulu ini hot reloading. Nah, coba kita klik lagi tombol tambahnya.
Nah, masuk lagi datanya Octavia. Tapi kalau misalkan kita ID-nya nggak kita ganti nih, tetap 2. Tapi name-nya kita ganti. Kita save. Nah, pas kita tambah, nanti yang Octavia itu ganti namanya jadi Anissa, karena ID-nya masih sama tadi 2. Nah, berubah kan dia jadi Anissa. Ganti ID-nya jadi 3. Kita save lagi. Kita klik lagi tombol tambahnya. Nah, sekarang kita udah punya 3 data ya. Sudah 3 data yang masuk. Nah, ini ketika kita close nih aplikasinya, kita hapus juga. Terus kita buka lagi aplikasinya. Nah, datanya tuh akan tetap ada di sini. Karena dia sudah kesimpan ke dalam database lokal di dalam handphonenya. Kecuali kalau kita uninstall, terus kita install lagi tuh, datanya nggak akan ada karena udah kehapus pas kita uninstall. Ya, mungkin segitu aja video yang saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, loadingnya lama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.